Kalau dengan dua sholat ini kita bisa istiqomah menjalankannya, apalagi dengan berjamaah, maka yakinlah sholat-sholat yang lain akan dengan lebih mudah kita melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa tetap istiqomah menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita berharap semoga apa yang secara istiqomah kita laksanakan setiap pagi bisa semakin membantu kita untuk terus bertahan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang insya Allah akan tetap istiqomah berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir hayat kita nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur setiap hari kita itu selalu memulai kehidupan kita dengan bersama-sama menunaikan ibadah di masjid kita ini. Kita selalu memulai dengan amalan-amalan terbaik. Harapannya hari-hari kita selalu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Dalam beberapa menit ke depan saya ingin kita termotivasi kembali untuk tetap istiqomah dengan budaya hidup kita yang setiap pagi selalu memulainya dengan amalan-amalan terbaik ini. 2 minggu yang lalu saya pernah minta mengisi di salah satu masjid di Padang Pariaman di Sumatera Barat. Takmir masjid mengatakan, Ustadz, coba dimotivasi jamaah kami supaya senang melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Sebenarnya sudah banyak jamaahnya dan tidak kalah dengan kita yang setiap hari melaksanakannya di sini. Tapi takmir menginginkan supaya bisa lebih ditingkatkan, bahkan bermimpi suatu saat sholat subuhnya itu sama dengan sholat Jumat dari segi banyaknya jamaahnya. Jamaah yang berbahagia, kita sebenarnya sudah paham tentang keutamaan sholat subuh. Harapannya kita itu lebih termotivasi, lebih semangat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dengan istiqomah di masjid kita. Oleh karena itu Rasulullah pernah memotivasi kita dengan beberapa sabdanya. Misalnya Rasulullah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat yang kita sebut bardain. Sholat bardain itu adalah sholat di mana suasananya dingin. Bardain itu 2 sholat yang dingin, maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Hadis ini pendek, mudah diingat. Karena mudah diingat, semestinya kalau kita dipanggil untuk melaksanakan sholat subuh, walaupun suasananya dingin,
karena sekarang musim hujan. Ini tantangan bagi kita. Apakah kita tetap bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah? Barang siapa yang istiqomah melaksanakan dua sholat dingin, subuh dan asar itu disebut sebagai sholat dalam kondisi dingin. Kalau subuh pasti dingin, karena kita itu dalam kondisi di mana tidak ada matahari, dalam kondisi kita sedang istirahat, nyenyak, tidur dan seterusnya. Sholat asar juga demikian. Sholat asar itu disebut sebagai sholat dingin karena waktu itu matahari sudah condong ke barat, sudah tidak terasa panas lagi seperti di siang hari. Kenapa dua sholat ini dijadikan barometer ya, bagi seorang yang ingin masuk surga ya? Karena memang dua sholat ini terkenal sebagai sholat yang sulit untuk kita tetap istiqomah menjalankannya ya. Kalau dengan dua sholat ini kita bisa istiqomah menjalankannya, apalagi dengan berjamaah, maka yakinlah sholat-sholat yang lain akan dengan lebih mudah kita melaksanakannya. Oleh karena itu, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita, dua sholat ini menjadi barometer seseorang istiqomah menjalankan ibadah sholat wajibnya. Karena memang suasananya tidak semuanya orang mampu ya, melaksanakannya dengan istiqomah ya. Oleh karena itu, sekali lagi hadis pertama ini memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita ya. Kalau kita ingin masuk surga, maka salah satu kuncinya adalah kita bisa istiqomah melaksanakan dua sholat bardain, sholat subuh, dan yang kedua adalah sholat asar. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sholat subuh ini ya, akan menjadikan kita lebih ringan hidup kita ya. Bahkan Allah di dalam sebuah hadis Rasulullah ingin menanggung sepenuhnya kehidupan orang yang melaksanakan sholat subuh. Rasulullah bersabda, man sholla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang melaksanakan subuh ya, sholat subuh, man sholla sholatas subhi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita senang karena Allah langsung yang akan menanggung kehidupan kita. Kalau pada hari ini kita senang ditanggung oleh orang lain ya, misalnya kita yang PNS ya misalnya ya, kita kan secara tidak langsung ditanggung itu. Setiap bulan ada pihak yang menanggung salah satu kehidupan kita, paling tidak ya, setiap bulan sudah ada cadangan ya, yang bisa kita peroleh ya, karena kita ditanggung oleh pemerintah kalau yang bersangkutan PNS atau yang bersangkutan sebagai pegawai tetap dalam perusahaan dan seterusnya. Itu saja sudah kita bikin bahagia, kita bikin senang, karena setiap bulan ada pihak yang menanggung salah satu ya, kehidupan kita ya, ekonomi kita. Apalagi kalau misalnya ditanggung semua kehidupannya, mestinya kita bisa lebih senang Bapak Ibu. Allah langsung yang akan menanggung kehidupan kita. Lahu maqalidus samawati wal ard. Allah yang punya semua aset, semua perbendaharaan yang di langit dan yang di bumi. Semuanya milik Allah. Allah bisa menanggung semua kehidupan kita, karena semuanya itu milik Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, yang setiap hari kita usahakan siang malam itu semuanya milik Allah.
Mestinya kita ini lebih semangat, lebih berbahagia kalau Allah menanggung kehidupan kita. Bukan hanya dalam persoalan ekonomi, tapi persoalan yang lain. Semua persoalan yang kita hadapi, kalau kita ingat hadis ini, maka yakinlah semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini hadis yang kedua ya. Saya sekedar mengupdate ya, pengetahuan kita tentang keutamaan sholat subuh, supaya kita tetap bersemangat melaksanakan sholat subuh itu bersama-sama di masjid ini. Kemudian yang ketiga, dengan melaksanakan sholat subuh ini, rapot kita itu akan terlihat indah ya, di sisi Allah ya. Karena apa yang kita laksanakan setiap pagi di masjid ini ya disaksikan langsung oleh malaikat dan dilaporkan langsung oleh malaikat ya. Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Allah menugaskan membersamai kita semua ini, fikum, malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Malaikat yang bertugas di malam hari dan juga bertugas di siang hari. Jadi setiap hari ada yang membersamai kita, Bapak Ibu. Malaikat ditugaskan oleh Allah membersamai kita. Di malam hari ada yang bertugas, di siang hari juga ada yang bertugas membersamai kita. Jadi kayak sip-sipan, Bapak Ibu. Jadi ternyata tugas sip malam, sip siang itu juga berdasarkan hadis ini ya, ada malaikat yang bertugas di malam hari, ada malaikat yang bertugas di siang hari. Yajtami'una fi sholati subhi wal asri. Nah, malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari itu berkumpul, bertemu. Momennya kapan? Momennya itu fi sholatil fajri wa sholatil asri. Bertemu pada waktu sholat subuh, bertemu pada waktu sholat asar. Lagi-lagi dua sholat bardain ini dijelaskan di dalam hadis ini betapa punya keutamaan, karena di situ tempat berkumpulnya malaikat. Thumma ya'rijul ladzina batu fikum. Kemudian yang bertugas di malam hari ya, sudah selesai tugasnya di malam hari, ya'rij, dia itu naik ke atas, lapor kepada Allah. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, dan sebenarnya Allah tahu apa yang akan dilaporkan oleh malaikat itu. Wa huwa a'lamu bihim. Allah itu tahu. Kenapa malaikat itu kemudian naik ke atas? Karena sudah selesai bertugas di malam hari. Bertanya Allah itu. Apa yang ditanyakan oleh Allah? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku itu? Kenapa kamu sudah meninggalkan hamba-hambaku itu? Fayaqulun, kemudian malaikat ini menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka melaksanakan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami akan datangi mereka itu wa hum yusallun dalam kondisi sholat. Jamaah yang berbahagia, hadis ini dengan gamblang juga menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh ya. Sholat subuh kita, sholat asar kita itu disaksikan langsung oleh malaikat dan dilaporkan langsung oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya rapot kita kalau kita bisa istiqomah melaksanakan dua sholat dingin ini. Jamaah yang berbahagia, ini yang ketiga ya. Kita cepat karena kita harus bagi waktu ya, supaya nanti kita bisa menjalankan kegiatan yang lain, karena kabarnya ada yang ingin berolahraga supaya sehat.
Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, ya, supaya sehat kita memang harus melaksanakan sholat subuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu merasakan tidak? Beda enggak? Bangun di pagi hari dengan bangun subuhnya colpe jam 5 Bapak Ibu, bahkan mungkin setengah 6. Beda, bener nggak? Terasa beda. Semangat kita juga beda Bapak Ibu, ya, semangat kita beda. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah memberikan kabar kepada kita, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Ya. Setan itu, ya, setan itu akan mengikat ala qafiyati ra'si ahadikum, akan mengikat tengkuk kita ini, ya. Qafiyatu ra's, tengkuk kita ini akan diikat ketika kita tidur, akan diikat thalatha uqad, dengan 3 ikatan. Ya. Yadribu kulla 'abdatin makanaha 'alaika lailun tawil farqud. Dan setiap ikatan itu diikat dengan sekuat-kuatnya. Karena diikat dengan sekuat-kuatnya, maka orang yang sedang tidur itu malas untuk bangun. Setiap mau bangun dibisikkan di telinganya. Apa yang dibisikkan? Lailun tawil, malammu masih panjang. Ki malam celep ojan, tarik lagi apa selimutnya, sarungnya, kira-kira begitu dibisikkan telinga kita itu. Lailun tawil, malammu masih panjang. Farqud, tidur saja dulu, santai gitu kan. Itu bisikan yang sering terasa di telinga kita Bapak Ibu. Kalau kita mau bangun malam, ya, kan itu secara tidak sadar kadang-kadang terbisikkan di telinga kita. Itu setan yang sedang ingin mempertahankan 3 ikatannya itu. Fa inistaiqadha wa dzakarallah. Tapi kalau kita itu bangun dan kemudian berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur, inhallat uqdah, maka 1 ikatan lepas. Kalau kita bisa menepis bisikan itu, kemudian kita bangun, kemudian kita berdoa kepada Allah, inhallat uqdah, 1 ikatan lepas. Wa in tawaddo'a, kalau kemudian dilanjutkan dengan mengambil wudu, inhallat uqdah, maka lepas ikatan yang kedua. Wa in shalla, apabila kemudian kita melanjutkan ke masjid ini dan melaksanakan salat, inhallat uqdah, maka ikatan yang ketiga itu juga lepas. 3 ikatan semuanya akan lepas, maka kita akan lebih sehat, kita akan lebih segar, ya kan? Sebaliknya, kalau tidak bangun, apalagi berkali-kali tidak bangun, sholat subuh, ya tidak bangun, berapa ikatan yang ada di tengkuk kita itu Bapak Ibu, ya. Makanya hidupnya itu tidak segar, hidupnya tidak semangat, ya. Sakit-sakitan, ya kan? Kenapa? Ya, karena di tengkuknya itu banyak ikatan-ikatan yang belum dilepas Bapak Ibu. Makanya orang yang melaksanakan sholat subuh itu lebih terlihat segar, lebih terlihat dia semangat hidupnya. Kalau kita melaksanakan tips ini, ya, disebutkan di dalam hadis ini asbaha, ya, maka dia akan memulai kehidupannya di pagi hari itu dengan apa? Nasyiton, dengan semangat, wa thayyiban nafsi, dan dia selalu punya pikiran yang positif, jiwanya akan bersih, ya, pikirannya akan penuh dengan optimisme, ya, thayyiban nafs. Sebaliknya, wa illa, kalau dia tidak melakukan tips itu, tetap membiarkan ikatan itu di tengkuknya, ya, apa yang akan terjadi? Asbaha khabithan nafs, maka jiwanya akan kotor, kaslan, dan hidupnya akan terlihat malas. Kaslan itu malas, ya. Makanya orang yang tidak bangun pagi itu kelihatan seperti wajahnya layu, ya, terlihat layu, ibaratnya
ibaratnya tanaman, dia terlihat layu, lemes, malas berkegiatan. Hidupnya selalu terlambat dan terlambat. Kalau terlambat biasanya baper, katanya anak muda, mudah tersinggung, mudah marah, karena jiwanya kotor, tidak bersih. Sudah disiapkan makan sarapan sama istrinya, karena terlambat tidak dimakan, ya kan, takut terlambat masuk kantor, ya kan, bawaannya marah terus gitu ya. Berangkat kerja karena terlambat, ya. Kena lampu merah saja keburu mau nerobos, ya. Apa itu namanya, membunyikan klakson, padahal masih belum hijau, ya kan. Kan sering kita lihat itu ya, baru saja berubah hijau loh, tit itu kan ya. Itu orang yang terlambat itu ya, keburu-buru ya, padahal belum lampu hijau ya. Nanti sampai di kantornya juga begitu ya, karena dia selalu terlambat dan terlambat, ya kan, bawaannya emosi, ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, marah-marah gitu kan. Jamaah yang berbahagia ini contoh bagaimana orang yang terbiasa dengan hidup penuh dengan keterlambatan, termasuk terlambat bangun ya, itu selalu seperti itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu supaya lebih semangat, ya kan, ayo kita tetap istiqomah menjalankan budaya hidup kita. Ini budaya hidup yang sehat, sehat jasmani dan rohani. Apalagi setelah ini ada ajakan jalan-jalan, saya pernah baca di grup itu ya. Jadi bisa jalan kaki, bisa naik sepeda bareng-bareng. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir, nanti di akhirat Allah itu akan membagikan yang namanya cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. Rasulullah bersabda, yu'tauna nuruhum ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat. Nanti setelah selesai urusan di padang mahsyar dan akan melanjutkan perjalanan, ya, kita akan melewati sirat, akan melewati yang namanya jembatan, ya. Nah, ketika akan melewati jembatan yang kecil, bahkan dari sangat kecilnya jembatan itu digambarkan seperti rambut, dalam kondisi gelap gulita, kita akan melewati jembatan yang sangat kecil, ya. Bukan jembatan Kebun Agung. Kalau jembatan Kebun Agung itu kan luas ya, kita akan dengan mudah melewatinya. Ini jembatannya kecil, Bapak Ibu. Suasananya gelap. Makanya Allah kemudian yu'tauna nuruhum, Allah akan membagi-bagikan cahaya ala qadri a'malihim, berdasarkan amalan-amalan mereka. Untuk apa? Yamuruna ala sirat, supaya terbantu untuk melewati jembatan itu. Faminhum, di antara mereka itu, man nuruhu mithlul jibal, akan ada yang mendapatkan cahaya mithlul jibal, seperti gunung. Bapak Ibu bisa bayangkan cahayanya seperti gunung ya. Sayangnya di Madura ada gunung, Bapak Ibu ya, di Madura. Gunung apa itu namanya? Gunung Kembar. Gunung Kembar ya. Kita bayangkan ya, seperti gunung. Jadi nanti akan ada orang yang mendapatkan cahaya seperti gunung. Ya, kalau kita tidak menyaksikan gunung di Madura ya, boleh dibayangkan besarnya seperti apa. Seperti Gunung Kembar ya, gunung apa lagi itu yang terkenal tuh di di mana? Pacutan, Gunung Pacutan, kira-kira seperti itu. Wa minhum man nuruhu mithlun nakhla. Ada juga yang akan mendapatkan cahaya mithlun nakhla, seperti pohon kurma. Ya, Bapak Ibu tahu pohon kurma? Kalau pohon kurma kan ada di sini, Bapak Ibu ya. Ya. Nanti akan ada yang mendapatkan cahaya seperti pohon kurma. Ya, lumayan besar loh, Bapak Ibu ya.
Wa adnahum nuran, dan di antara mereka akan ada yang paling kecil cahayanya, ya, paling kecilnya cahaya yang akan didapatkan mereka. Manuruhu ala ibhamihi, ada yang akan mendapatkan cahaya seperti ibham, seperti jempol ini. Jadi perbandingannya tadi gunung, pohon kurma, jempol. Ada yang dapat cahaya kecil seperti jempol. Kalau dibayangkan mungkin seperti senter lah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di rumahnya ada senter. Ya kalau persiapan lampu padam, ya kan biasanya ada senter kecil ya. Yudfa'u marrah, kadang-kadang mati, wa yuqadu ukhra, kadang-kadang bisa hidup. Jadi dari sangat kecilnya senternya itu, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Sudah kecil, kadang hidup, kadang mati. Itu gambaran, ya, itu gambaran. Nanti di akhirat setiap orang akan mendapatkan bagian cahayanya sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya bagus, amalannya banyak, ya kan, maka dia akan dapat cahaya yang terang untuk bisa melewati jembatan itu. Sebaliknya, ya, kalau amalannya kurang, ya kan, maka dia akan mendapatkan cahayanya juga kurang terang. Nah, wabasyiril masyain, katanya di dalam hadis lain, beri kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang berjalan kaki fidzulamin, di malam hari, di malam yang gelap, ilal masajid, menuju masjid. Artinya apa? Beri kabar gembira kepada mereka yang berjalan kaki, ya, di malam yang gelap menuju masjid. Siapa? Mereka yang bersemangat melaksanakan sholat subuh. Apa kabar gembiranya? Binuritam yaumal qiyamah, beri kabar gembira dengan cahaya yang sempurna, dan itu akan diberikan kelak di hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kabar gembira ini insya Allah akan semakin memberikan kepada kita semangat dan motivasi, ya, bahwa nanti di akhirat dengan kita istiqomah melaksanakan sholat subuh, kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Dengan cahaya itu kita akan dengan mudah melewati sirat, melewati jembatan yang sangat kecil, yang sangat sulit dilalui itu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang perlu saya sampaikan, ya. Sekedar mengupdate pengetahuan kita supaya kita lebih semangat lagi untuk bersama-sama istiqomah menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.